Oke, yo, halo semuanya, welcome back to Best Indo Cars YouTube channel. Dan yes, hari ini guys, kita akan ngebahas ini dia speedometer dari Toyota Race ataupun juga Daihatsu Rocky. Yes, yang merupakan speedometer digital dan banyak banget fitur-fitur yang ada di speedometer ini. Dan mungkin ada dari kalian juga yang bingung apa aja fiturnya atau penasaran ada apa aja. So langsung aja gua akan bahas detail di video kali ini. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Oke, pertama-tama ini dia untuk tampilan awal dari speedometernya setelah kalian hidupin mesinnya. Jadi di bagian layar kiri itu yang pilihan pengaturan, itu ada 4 buah tab. Istilahnya tab itu kalau kalian buka di web browser ya. Jadi tabnya itu adalah pertama ada efisiensi. Nih kalau kalian cek di bawah ini adalah jarak untuk sisa dari tangki bensin kalian. Dan kalau gue sekarang karena baru isi bensin ini masih 366 km. Nah seingat gue sih gue selama ini pakai sebulan terakhir itu satu full tank bisa sekitar 380 sampai 390 ya, hampir 400 km lah kalau kalian bawanya juga hemat. Dan efisiensinya kalian bisa lihat ini sekitar 13 km per liter. Di atasnya ada bar warna hijau itu yang akan ngikutin selama kalian jalan. Jadi kalian bisa ngecek berapa efisiensi selama kalian nyetir mobilnya. Di bagian bawah ada temperatur luar 30 derajat Celcius. Dan juga ada trip B, trip A itu kalian bisa klik di bagian setir kiri mobil. Ada odometer nih 800 km baru, belum 1000, nanti 1000 mau servis. Dan trip A ini adalah trip selama kita bawanya. Trip B yang gue pakai untuk tangki bensin. Biasanya gue pakai di trip A sih, cuma karena gue mobilnya pas nyampe udah keburu trip B yang di reset, jadi gue ngikut ke trip B. Nah ini gue 62 setelah gue isi bensin dari full tank. Nanti ya gue ceritain lebih lanjut deh. Oke, kemudian tab selanjutnya gambar mobil ini adalah jam sama ada informasi ya kalau I gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa halaman keduanya kosong dan halaman pertama ini cuma ada jam digital aja, ngikutin tema-tema yang ada. Jadi kalau temanya berbeda nanti kita cek itu tema itu adalah desain dari speedometer. Jadi ada total 4 desain yang bisa kalian pilih. Nanti ya jam analog yang ada di kirinya pun berbeda-beda. Dan ini juga ada tanggalnya di atas ya. Kalau kita pilih jamnya di kiri, yang di atas kanan itu jadi tanggal. Sedangkan kalau kita ganti dia akan ganti ke jam sekarang lagi. Sekarang jam 16.55. Oke, yang ketiga ini adalah pesan. Pesan ini lebih ke notifikasi aja kalau misalnya kalian ada yang kebuka pintunya, atau ada yang nggak ketutup sensornya, atau ada yang safety belt. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Sama ini sih di bawah, kalau kalian lihat di sebelah suhu itu ada gambar kunci Inggris ya. Ya gambar itu adalah penanda kalau kita udah harus servis nih waktunya, karena udah gue pakai mobil ini sebulan lebih. Katanya itu sebulan pertama kita harus servis untuk 1000 km, tapi gue belum servis. Nanti gue akan vlogin juga servisnya biar kalian juga pada bisa update tentang harga servis si Toyota Race ini. Jadi ikutin aja terus, oke? Nah ini di bagian pengaturan. Nah ini pengaturan banyak banget yang sebenarnya kalau kalian nggak ngecekin satu-satu bakalan kaget. Ternyata lengkap banget fitur yang ada di Toyota Race ini guys, di speedometernya. Dan pertama-tama mungkin yang gue bisa infoin adalah bahasa. Jadi bahasa make sure kalian pakai bahasa Indonesia aja kalau kalian nggak mau bingung, atau ya kalau udah kebiasa pakai Inggris juga oke. Gue sendiri pakai Indonesia sekarang biar lebih gampang aja juga jelasinnya. Pertama-tama kecerahan layar. Kecerahan layar ini ya sesuai dengan judulnya, kita bisa ngatur seberapa terang nih kalian pengen kurang kecerahan layar. Jadi ditekan dulu baru diturunin, ditekan enter. Kalau udah selesai kayak gini, terus kalau kita hidupin lampu pun sebenarnya dia akan otomatis meredup. Gue sendiri pakai di level 10 dan menurut gue level 10 ini udah terang, udah cukup terang, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Kedua, waktu dan tanggal kayak tadi udah bisa cek waktu dan tanggal 24 jam atau 12 jam, settingannya sesuai dengan preferensi kalian aja. Kemudian desain. Nah ini yang tadi gue bilang, desain itu ada 4 jenis. Ini yang gue pakai adalah yang nomor 2. Yang pertama ini futuristik banget, bentuknya kayak analog seperti ini guys. Jadi kalau RPM atau takometernya semua digital. Dan ini juga smooth banget. Kalau kalian bisa setting video ini ke 1080-60 fps, kalian bisa cek nih guys, dia jadi perputaran garisnya bener-bener smooth dan asik banget di mata. Buat kita berasa bener-bener natural. Nah ini juga tadi desain 1, desain 2, desain ketiga ini yang minimalis. Menurut gue suka ini sih, gue paling suka ini karena nggak ribet, nggak terlalu rame futuristik gimana, tapi juga tetap asik. Nah kayak gue bilang tadi, desainnya pertama, kalau kalian pakai desain itu di bagian atas jamnya akan ikut berubah. Tuh kalau kalian bisa lihat jamnya jadi berubah minimalis sama dibandingnya tadi. Dan ya kalau kalian ganti juga desainnya juga akan kurang lebih sama nih. Kalau kita cek ini, kita pindah ke jamnya juga kayak gini. Jadi seru banget sih menurut gue. Ini bener-bener bikin mobil ini bakal susah bosen gitu ya. Kalian bakalan susah bosen, terutama buat mungkin yang menjadikan mobil ini sebagai mobil pertama, bakalan enak banget. Nah ini desain yang keempat.
Desain yang keempat ini juga menarik karena ya ini lebih racing lah kelihatannya ya. Nah kalau gue bilang racing sendiri, dia sendiri di setir Toyota Race ini ada power mode. Nah kalau kalian pencet power mode-nya itu akan berubah. Desainnya juga ikutan berubah kayak sekarang tuh. Nah kalau kita klik powernya, speedometernya berubah jadi warnanya orange juga. Nah dan ada logo powernya di sebelah tombol persnel atau giginya. Kalau kalian lihat tuh berubah. Sama kalau kita pakai desain yang lain juga, dia juga akan ikutan berubah. Tuh ada lingkaran warna orange di sana. Oke, jadi itu untuk power. Kalian bisa setting power di setir untuk menghidupkan power mode. Sebenarnya power mode sendiri cuma gimmick doang. Dia cuma bikin rasio giginya lebih enak aja sih. Bisa dibilang lebih kencang, bisa lebih putarannya mesinnya lebih tinggi. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengaturan layar. Nah ini yang banyak banget fitur-fiturnya, mungkin agak susah dimengerti. Nah gue coba share sedikit. Pertama, lampu indikator eco. Ini adalah kalau kalian nyetir itu ada bar hijaunya, menandakan kalau kalian nyetirnya ekonomis alias hemat BBM. Kemudian yang kedua, rata-rata penghematan BBM ini adalah tadi si rata-rata konsumsinya tadi guys, kayak gua tadi 13,1. Nah, nanti setelah kalian isi bensin, kalau kalian hidupin ini on, dia akan langsung ngebikin si penghematan rata-rata tadi reset. Jadi setelah kalian isi bensin full, itu akan di reset ke 0 lagi dan akan ngikutin lagi berdasarkan tangki yang baru nih setelah diisi. Nah kemudian reset trip A. Nah ini gue matiin karena tadi gue bilang yang trip A tadi gue pakai karena itu trip pertama saat gue nyetir mobilnya. Biasanya gue taruh itu di trip B. Jadi kalau gue biasa kalau ada A dan B, A itu buat tangki bensin, B itu buat servis. Jadi setelah di servis biasa gue pakai berapa ribu kilometer baru gue servis lagi, itu gue bisa cek di B. Sedangkan di A itu untuk per tangki bensin gue bisa habisin sampai berapa kilometer. Lanjut ke membuka tampilan ini sebenarnya adalah opening screen. Jadi setiap kalian matiin ini, misalnya kita matiin dulu ya sekarang ya. Nah ini kita ada closing screen dan ada ini ada informasi berkendara atau skornya gitu guys. Nah sekarang kalau kita hidupin itu tadi ada opening screen-nya. Nah ada welcome-nya, ada suaranya juga. Jadi itu tadi untuk settingan sih membuka tampilan. Ini kalau di bahasa Inggrisnya dia kayaknya kalau nggak salah sih starting image atau apa, gue lupa deh. Tapi ini settingan yang tadi kalau dimatiin dia nggak akan ada si gambar tadi guys, nggak ada gambar welcome ya. Ketika dihidupin dia akan langsung otomatis masuk ke speedometernya. Jadi kayak gitu, oke. Nah kalau kita pilih on akan hidup welcome screen-nya. Kemudian tampilan akhir nih eco tadi yang adalah ketika kita matiin dia ada tulisan skornya berapa rata-rata konsumsi dan lain-lain. Kalau kalian mau matiin tinggal diganti aja ke standar dia cuma matiin doang atau beneran off aja. Kalau standar ini ketika dimatiin dia akan cuma goodbye doang, jadi nggak ada atau see you, nggak ada konsumsi bahan bakar gitu-gitunya. Sedangkan kalau kalian tadi offin dia bener-bener langsung mati aja. Oke, ini ada opening screen-nya, ada tanggal dan lain-lain. Nah, terakhir adalah sudut kemudi. Nah, sudut kemudi ini kalau kalian pada tahu sering dibahas juga. Jadi kalau kita pindahin ke gigi R, kita akan ngeliatin nih ada posisi setir mobil kita di kirinya itu. Nah, jadi ini kalian tuh bisa pakai kalau kita mundur mobil, jadi kita bisa tahu posisi roda kita di mana. Terus pas kita mau jalan dia juga akan nampil sebentar. Pas kita jalan, pas kita udah masuk ke speed di atas 15 km, tampilannya akan hilang dan akan balik ke layar yang semula. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu untuk pengaturan yang bagian terakhir sudut kemudi. Itu lumayan kepake. Kemudian terakhir ada alarm. Alarm ini bisa dibilang ya cuma suara doang. Jadi kita bisa ngatur nih bunyi lampu sen. Nah ini yang kedua. Kalau kita nomor 1, jadi enter dulu. Nah itu yang bunyi nomor 1. Nah kalau gue ganti lagi bunyi nomor 3. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Itu untuk nada sinyal belok. Jadi kita ada 3 pilihan. Kemudian gue suka yang nomor 2 sih, standar aja. Oke, kemudian volume suara membuka ini adalah cuma pas opening screen-nya aja. Kalau kalian mau mati nggak ada suaranya, nggak ada bunyi yang tadi yang teng gitu. Kita coba tes ya. Jadi ini kita di posisi 0. Kita hidupin. Tuh, dia nggak ada suaranya sama sekali pas kalian hidupin mobilnya. Oke, itu tadi volume suara membuka 0. Lanjut, informasi hari ini adalah notifikasi untuk tanggal-tanggal, misalnya kalian ada yang anniversary atau gimana gitu ya bisa dimasukin ke sini tanggal pembelian, tanggal SIM kalian, STNK kalian bisa ditaruh biar kalian diingetin nih. Ada reminder nanti ketika tanggalnya udah mulai dekat. Pengaturan kendaraan, nah ini lebih banyak lagi fitur-fiturnya. Kunci pintu. Nah kunci pintu ini macam-macam.
Pertama, fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan. Ini adalah ketika kalian mencapai kecepatan tertentu, biasanya sekitar 15 atau 20 km, itu pintu kalian akan otomatis terkunci. Kemudian ada juga settingan kedua, fungsi kunci pintu terkait posisi persneling. Kalau ini kita hidupin guys, yang atas akan otomatis off. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi ketika kita hidupin yang bawah, artinya kalau kita pindah ke gigi D, dia akan otomatis kunci pintu. Nah, dia kalau kita keluar dari P, dia akan otomatis ngunci pintu. Dan kalau kita balikin ke P lagi, dia akan otomatis ngebuka lagi, karena itu fungsi yang ketiga nih, fungsi buka kunci pintu terkait posisi persneling di P. Dia nggak lengkap tulisnya mungkin karena agak ribet ya di bahasa Indonesianya. Jadi ini yang ketiga ini adalah ketika kalian di P, dia akan ngebuka kunci pintunya. Sama ke fitur yang berikutnya. Kalau kalian buka kunci ketika ignition tidak aktif, dalam arti ketika kita matiin mesin, jadi kalau kita hidupin ini on, yang nomor 3 ini akan otomatis off. Sama ketika kita hidupin yang posisi ketiga ini terkait posisi persneling on, yang bawah kan posisinya off. Jadi kalau ini yang keempatnya artinya adalah pas kalian matiin mesin, baru si mobilnya akan otomatis ngebuka. Kayak gitu. Jadi kalau yang keempat itu, yang ketiga adalah pas posisi di P, pintu akan otomatis ngebuka. Jadi kalian pilih sesuai preferensi aja. Volume alarm jawaban ini untuk feedback jawaban aja, kalian bisa pilih volumenya segede apa. Sampai 7 volumenya. Jadi kalau alarmnya gue cuma taruh di 3, cuma gue sendiri belum pernah ngalamin alarmnya sampai bunyi. Ini sinyal jawaban, ini mungkin untuk buka kunci tutup mobil. Yes bener, seingat gue ya. Jadi kalau kalian on itu akan, kalian pas kunci buka tutup mobil itu ada bunyinya. Sedangkan kalau kalian off itu pas kalian buka tutup mobil nggak ada bunyinya sama sekali. Wiper, nah wiper ini juga menarik, intermittent wiper terkait kecepatan. Jadi kalau kalian kencang bawa mobilnya, intermittent wiper kalian juga frekuensinya akan lebih cepat. Sedangkan terakhir, intermittent wiper terkait persneling mundur, ini yang banyak di mobil Toyota. Jadi kalau kalian lagi hujan, misalnya wiper kalian juga lagi posisi hidup yang depan, pas kalian masuk ke gigi mundur, yang wiper belakang itu akan otomatis muter sendiri. Jadi dia ngikutin karena tahu lagi hujan, mungkin itu lumayan ngebantu sih fiturnya. Jadi gue biarin di on aja. Terakhir sinyal belok. Nah sinyal belok ini fungsi kedip 3 kali, ini yang gue suka banget dari mobil-mobil saat ini, karena kita kan sering di jalan tol sering ganti jalur. Kita tinggal geser sedikit aja tuas sennya, nggak usah sampai habis, kayak setengah doang dia akan ngedip 3 kali. Nah ini di mobil Toyota Foxy gue itu nggak ada, walaupun mobilnya CBU, tapi ternyata di Toyota Race ini ada, dan ini sangat kepake sih terutama di jalan tol kali ya. Jadi kalian nggak perlu tengket sampai bawah biar dia hidup, jadi cukup digeser sedikit aja. Dah segitu doang. Jadi kunci pintu, wiper, dan sinyal belok. Terakhir peraturan perawatan. Nah ini waktu ganti oli dia kasih tahu setelah mungkin sekian lama. Gue sendiri kemarin udah ada pemberitahuan ya. Ini pemberitahuan untuk ganti filter. Gua nggak tahu kenapa gua matiin, mungkin nanti di setting aja. Sama terakhir pemberitahuan rotasi ban. Jadi kalau rotasi ban kalian setelah berapa ribu kilometer biasanya ya, itu mesti dirotasi ban depan ke ban belakang. Itu akan dikasih tahu juga, tinggal di set aja. Mungkin nanti pas di servis pertama gua akan coba minta di set dan gua akan infokan kalian. Perawatan oli. Nah perawatan oli ini reset WNG penurunan kinerja oli. Ini gue masih agak bingung, mungkin karena kalau kalian setelah kalian servis mungkin ya, mungkin kurang lebih kayak gitu. Pengaturan default ini membalikan semua ke settingan asalnya, settingan defaultnya. Dan terakhir adalah bahasa. Bahasa ya kalian punya lumayan banyak, Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, ada bahasa Thailand ini kayaknya, Prancis, dan juga nih bahasa apa nih, Arab ya? Bukan. Ya nanti kalau teman-teman tahu bisa ditulis juga di bawah, bisa dipilih aja. Kalau Inggris dia akan otomatis ganti change language, dan semua udah bahasa Inggris. Oke. Yang gue bilang tadi untuk settingan layar. Ini kalian bisa. Nah, opening display sama tadi ending display. Oke. Yes, I think itu aja sih, semua udah. Literally semua udah lengkap. Speedometer ini yang kanan sih cuma untuk kecepatan aja, sama ada full tank dan indikator si tangki bensin, yang artinya ada arrow kiri, yang mana artinya itu adalah arah daripada si tempat isinya, nozzle-nya itu ada di kiri tempat isi bensinnya. Ya, segitu aja. Thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh aja di-share atau ditulis di kolom komen section di bawah. Jangan lupa subscribe ke Best Indo Cars, dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Take care, stay safe, stay healthy, and bye-bye.